Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai Bani Umayyah di Andalusia. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalan kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bian Faraswarso. Nama saya Nabila Suraya Salsabila. Dan saya Naya Konita. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Selamat menyimak. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai rangkaian peristiwa dan juga sejarah dari Banu Umayyah di Andalusia. Jadi terdapat beberapa poin-poin krusial dan juga penting dalam mengenai peristiwa dan juga sejarah Bani Umayyah di Andalusia. Poin yang pertama adalah latar belakang. Bagaimana Bani Umayyah di Andalusia ini bisa tercipta. Jadi pada tahun 750 Masehi, kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus runtuh oleh revolusi Abbasiyah dan juga keturunan Umayyah ini banyak yang dibunuh. Tetapi Abdurrahman Ad-Dakhil ia berhasil melarikan diri. Kemudian poin yang kedua adalah hijrahnya ke Andalusia dan juga pendirian Emirat Cordoba. Jadi pada tahun 755 Masehi, Abdurrahman Ad-Dakhil tiba di Andalusia dan ia serta-merta mendapatkan dukungan dari suku Arab dan juga Berber. Kemudian tepat satu tahun kemudian, tepatnya pada tahun 756 Masehi, ia mendirikan Emirat Cordoba yang memisahkan diri dari kekuasaan Abbasiyah, namun belum mengklaim dirinya sebagai khalifah. Poin yang ketiga adalah konsolidasi kekuasaan dan juga awal kemajuan. Jadi Abdurrahman Ad-Dakhil menyatukan wilayah Andalusia yang terpecah dan juga membangun kekuatan militer serta infrastruktur. Pemerintahan yang dilakukan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil kemudian dilanjutkan oleh ada Hisham yang pertama, yakni pada tahun 788 sampai 796 Masehi. Kemudian ada Hakam I yang pertama, yakni pada tahun 796 sampai 822 Masehi. Kemudian ada Abdurrahman II dari tahun 822 sampai 852 Masehi. Nah, Abdurrahman kedua ini dikenal karena Andalusia mulai dikenal dalam perdagangan, budaya dan juga sastranya. Kemudian ada Muhammad I sampai Abdullah, yakni pada tahun 852 sampai 912 Masehi. Nah, yang terkenal adalah stabilitas yang mulai terganggu dan juga muncul pemberontakan. Jadi sudah mulai terpuruk dia dan juga sudah mulai menurun. Kemudian poin yang selanjutnya adalah puncak kejayaannya. Jadi puncak kejayaannya adalah saat kekhalifahan Cordoba. Jadi pada tahun 912 Masehi, Abdurrahman yang ketiga itu naik ke takhta dan beliau memulihkan stabilitas ekonomi dan juga memperluas kekuasaan wilayahnya. Kemudian pada tahun 929 Masehi, Abdurrahman III memproklamasikan dirinya sebagai khalifah dan kemudian mendirikan kekhalifahan Cordoba. Jadi Cordoba menjadi kota terbesar dan termaju di Eropa, pusat ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, matematika, dan toleransi beragama. Kemudian terdapat juga masa emas ilmu pengetahuan, yakni pada pemerintahan Al-Hakam II, yakni beliau terkenal untuk memperluas perpustakaan dan pusat studi, kemudian mendukung para ilmuwan dan filsuf, serta mempererat hubungan antar agama. Kemudian tentunya setelah masa kejayaan ada juga masa kemunduran, yakni setelah Al-Hakam II wafat, Khalifah muda yang kemudian digantikan oleh Al-Mansur bin Abi Amir. Jadi kekuasaan Khalifah pada masa tersebut mulai melemah dan perpecahan politik mulai tampak. Kemudian yang terakhir terdapat keruntuhan kekhalifahan Cordoba. Jadi setelah Al-Mansur wafat, terjadi konflik internal antar bangsawan dan juga militer. Dan pada tahun 1031 Masehi, kekhalifahan Cordoba resmi runtuh dan digantikan oleh negara-negara kecil yang disebut Taiwan. Jadi dan juga terdapat beberapa warisan-warisan sedikit, yakni Masjid Cordoba yang menjadi simbol kejayaan arsitektur Islam dan juga pengaruh Bani Umayyah tentunya menyebar ke seluruh Eropa dan menjadi salah satu pemicu Renaissance. Jadi Andalusia ini menjadi jembatan penting antara dunia Islam dan juga Barat. Mungkin
sebagian saja rangkaian peristiwa dan sejarah dari saya. Hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Daulah Umayyah di Andalusia yang relevan dengan keadaan kita saat ini sudah saya rangkum menjadi 5. Yang pertama adalah ilmu adalah jalan kejayaan. Andalusia jadi pusat ilmu dunia karena dukungan pemerintah terhadap pendidikan. Maka dari itu, kalau kita ingin maju, kita harus terus belajar dan terus mengembangkan diri, baik di bidang apapun itu. Lalu yang kedua, toleransi membawa kedamaian. Di Andalusia, umat Islam hidup damai dengan non-muslim, saling menghormati dan bekerja sama. Maka dari itu, dalam masyarakat kita yang beragam ini, penting banget untuk menjaga toleransi, saling menghormati, dan tidak mudah terprovokasi. Lalu yang ketiga, kepemimpinan yang peduli rakyat. Pemimpin Andalusia membangun kota, mendukung ilmu, dan menjaga keamanan rakyat. Pemimpin ideal zaman sekarang juga harus seperti itu. Mereka harus berpikir jangka panjang, mengutamakan rakyat, dan tidak hanya mengejar kekuasaan. Lalu yang keempat adalah waspadai perpecahan dan egoisme. Perpecahan internal merupakan salah satu penyebab keruntuhan Andalusia. Maka dari itu, kita semua sekarang harus menjaga hubungan satu sama lain. Lalu yang kelima, inovasi harus berbasis nilai. Bani Umayyah inovatif dalam ilmu dan teknologi, tapi tetap menjaga nilai Islam. Maka dari itu, kita harus modern dan tetap melek akan teknologi, tetapi kita juga tetap harus punya akhlak dan identitas. Jangan sampai pintar secara duniawi, tapi lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Itu dia 5 hikmah yang bisa aku rangkum dari peristiwa Bani Umayyah di Andalusia. Oke, pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit mengulik mengenai kira-kira bagaimana sih kekuatan angkatan bersenjata pada masa Daulah Umayyah yang kedua. Jadi, pada masa Daulah Umayyah yang kedua, yakni pada tahun 755 sampai 912 Masehi, kekuatan angkatan bersenjata memainkan peran yang sangat penting dalam mempertahankan stabilitas dan juga memperkuat posisi politik bagi penguasa. Kekuatan militer ini terus berkembang dari masa pemerintahan Abdurrahman yang pertama. Dan berikut ini adalah perkembangan kekuatan angkatan bersenjata pada masa Daulah Umayyah yang kedua. Yang pertama, yakni adalah pembentukan tentara bayaran. Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan banyak sekali masjid dan sekolah di kota-kota terbesar di Spanyol, yakni di Cordoba sebagai kota pusat pemerintahan. Pada periode ini pula terdapat seorang khalifah lain, yakni Hisham I, yang dikenal dengan kontribusinya sebagai seorang reformis militer. Dia mendirikan pasukan tentara bayaran di Spanyol dan Arab. Pasukan ini berfungsi untuk meningkatkan daya tempur dan memperkuat posisi politik bagi penguasa. Kemudian juga mengingat bahwa pasukan tentara bayaran juga tidak terikat pada suku-suku atau kelompok-kelompok tertentu, sehingga tentunya dapat mengurangi konflik internal. Yang kedua adalah peranan penting tentara dalam perang. Tentunya tentara Umayyah memainkan peran yang besar sekali dalam menghadapi tantangan baik dari eksternal, dari luar, dan juga internal dari dalam. Pada periode ini, kekuatan militer digunakan untuk melawan pemberontakan-pemberontakan seperti yang dipimpin oleh Hafsun dan juga Omer di pegunungan dekat Malaga. Pemberontakan ini mengganggu kestabilitas pemerintahan dan juga pentingnya pasukan untuk mempertahankan kekuasaan. Kemudian yang ketiga, ada penguatan kekuatan laut. Jadi selain angkatan darat, kekuatan laut juga menjadi elemen yang penting sekali. Pada masa ini, mengingat posisi geografis Spanyol yang terletak di sepanjang pantai, armada laut membantu untuk mengamankan jalur perdagangan dan juga melawan ancaman dari negara-negara Kristen yang berusaha untuk menguasai wilayah tersebut. Jadi terdapat negara-negara Kristen yang mencoba untuk menguasai wilayah dari Daulah Umayyah ini, dan mereka tidak hanya mencoba dari jalur darat saja, tapi juga mencoba dari jalur laut. Jadi tentunya dari jalur laut ini perlu untuk diamankan dan juga ditambahkan armadanya agar lebih aman lagi. Kemudian
kita juga perlu untuk mengetahui bahwasanya jika Daulah Umayyah di Andalusia tidak runtuh pada tahun 1031 Masehi, kira-kira gimana ya pengaruhnya pada perkembangan peradaban di Eropa? Oke, jadi andaikan saja Daulah Umayyah di Andalusia tidak runtuh pada 1031 Masehi, bagaimana sih perkembangan peradaban di Eropa? Oke, pertama-tama Daulah Umayyah yang kedua ini tentunya telah berperan besar sekali sebagai pusat transfer ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke benua Eropa, terutama melalui penerjemahan teks-teks ilmiah dalam bidang filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi ke bahasa-bahasa yang lain. Tentunya, jika kekhalifahan ini tidak mengalami disintegrasi, maka tentunya stabilitas politik dan intelektual Andalusia akan terus menjadi sumber pencerahan bagi Eropa Barat. Kota Cordoba akan tetap menjadi pusat ilmu dan juga keilmuan dan juga budaya yang memungkinkan terjadinya pertukaran ilmu dan teknologi dalam skala yang lebih luas lagi dan lebih terstruktur lagi. Pada intinya, dengan bertahannya Daulah Umayyah di Andalusia, identitas Eropa yang modern yang dikenal sampai sekarang pun mungkin akan terbentuk melalui sintesis budaya Islam dengan budaya Kristen yang kemudian menyatu, bukan dominasi tunggal dari salah satu agama saja. Oleh karena itu, keberlangsungan Daulah Umayyah yang kedua ini dapat dipandang sebagai faktor yang sangat potensial, yang sangat menentukan arah perkembangan peradaban Eropa secara keseluruhan. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Lalu, faktor apa saja sih yang membuat Daulah Umayyah di Andalusia ini dapat mencapai berbagai prestasi pada masa pemerintahannya? Yang pertama, itu karena terdapatnya pemimpin yang cakap. Kepemimpinan para khalifah di masa ini dinilai cakap dan dapat menjadi fondasi kuat dalam kemajuan di berbagai bidang. Yang kedua, itu karena terciptanya stabilitas politik dan keamanan. Meskipun pada masa berdirinya, Daulah Umayyah ini tidak terlepas dari konflik, tapi karena kepemimpinan para khalifah, jadi stabilitas politik dapat tercapai, juga keamanan. Nah, hal ini tuh memungkinkan untuk memaksimalkan pembangunan dalam berbagai bidang. Yang ketiga, itu tuh ada berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, pada masa ini didirikan banyak sekali lembaga pendidikan, dimulai dari sekolah dasar hingga universitas. Nah, ini tuh membantu untuk berkembangnya ilmu pengetahuan dan memberikan kemudahan akses bagi semua orang. Dan yang keempat, itu ada perkembangan infrastruktur dan ekonomi. Pemerintah Umayyah membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan istana, juga sistem irigasi yang maju pada masa ini. Selain itu, pada bidang perdagangan, mereka juga meluas hingga ke Eropa dan Afrika Utara. Nah, hal ini tuh membuat Bani Umayyah di Andalusia mencapai kejayaan pada masanya. Yang kelima, ada yang didukungnya kemajuan di bidang seni dan arsitektur. Pemerintahan di Umayyah Andalusia ini ditandai dengan kemajuan di bidang seni, arsitektur, dan sastra. Salah satu contohnya itu dapat dilihat dari Masjid Agung Cordoba. Selain itu, para penyair juga sastrawan juga ikut membangun khasanah seni pada sastra Arab. Yang terakhir itu adalah karena Bani Umayyah Andalusia ini memisahkan diri dari Bani Abbasiyah, sehingga para pemerintahannya bisa lebih leluasa untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Daulah Umayyah ini mencapai berbagai prestasi, sekarang apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan kejayaan Daulah Umayyah di Andalusia, terutama pada masa pemerintahan Abdurrahman III dan Hakam II? Pertama, jawabannya itu karena kepemimpinannya kuat dan reformis. Abdurrahman III itu pemimpin yang kuat, mempesona, dan berbakat. Stop buat AWA. Oke. Kalau yang tadi kita ngebahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan banyak prestasi, kalau sekarang itu apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan kejayaan pada masa Daulah Umayyah ini, terutama pada masa Abdurrahman III dan Hakam II? Yang pertama, jawabannya itu karena kepemimpinan yang kuat dan reformis. Abdurrahman III itu merupakan pemimpin yang kuat, mempesona, dan berbakat, sehingga membuka munculnya kedamaian pada masa ini. Beliau juga menjadi penyelamat bagi Daulah Umayyah dari ancaman kemerosotan dan bahaya yang ada pada masa pemerintahan ayahnya atau pada masa pemerintahan sebelumnya. Yang kedua, itu disebabkan karena kuatnya pemerintahan.
Abdurrahman III bertekad memadamkan semua pemberontakan yang ada dan menegakkan kekuasaan Daulah Umayyah Spanyol. Beliau juga membasmi penyelewengan-penyelewengan yang ada dan para pengacau, serta memulihkan perdamaian dan stabilitas. Meskipun rintangan-rintangannya sangat banyak, tetapi beliau berhasil menjadikan Daulah Umayyah menjadi lebih kokoh dan lebih kuat dari pemerintahan sebelumnya. Yang ketiga itu karena ada pembangunan infrastruktur. Uang negara dalam jumlah besar itu dialihkan untuk infrastruktur, seperti membangun jalan-jalan, bangunan umum, jembatan-jembatan, puri-puri, sekolah-sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, dan lain-lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh para pemerintah. Selain itu, dia juga membangun istana yang indah di dekat Cordoba, namanya itu Al-Zahra. Yang keempat, karena keamanannya terjamin. Keamanan pada masa ini belum terjaga banget sama Abdurrahman III. Dia punya tentara reguler yang disiplin banget, sehingga orang-orang Kristen, Yahudi, dan suku-suku lain tuh nggak dapat bergolak atau memberontak. Beliau juga membentuk pasukan polisi sehingga masyarakat tuh bisa merasa lebih aman. Yang kelima itu ada perkembangan pendidikan. Abdurrahman III juga membelanjakan sepertiga dari pendapatan negara setiap tahunnya untuk kemajuan ilmu pengetahuan, kesenian, dan kebudayaan. Banyak karya orang Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Perkembangan universitas mencapai puncak kemajuan yang pesat. Pada saat itu, Spanyol memiliki 75 lebih perpustakaan yang belum pernah ada pada masa sebelumnya, sehingga menyebabkan Cordoba itu jadi semakin makmur. Nah, meskipun Hakam II tuh nggak sehebat ayahnya dalam pemimpin, tapi Hakam II tuh lebih dikenal sebagai seorang pecinta ilmu pengetahuan dan menjadi pelengkap yang menyempurnakan peradaban Spanyol pada masa itu. Halo, kembali lagi dengan aku Soraya. Jadi sekarang aku akan memaparkan jawaban aku mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipilih oleh kelompok kami. Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana sih sistem pendidikan pada Daulah Umayyah di Andalusia? Jadi, aku akan membahasnya dalam 2 poin. Yang pertama adalah lembaga dan materi pendidikan, lalu yang kedua adalah metode pendidikan. Nah, untuk lembaga dan materi pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu kutab. Kutab adalah pendidikan dasar. Siswa diajarkan tentang fikih, bahasa, dan sastra, serta musik dan kesenian. Lalu yang kedua adalah al-mahad al-alim, yaitu adalah pendidikan tinggi. Siswa diajarkan tentang filsafat dan bidang sains. Lalu poin yang kedua adalah metode pendidikan. Metode pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu metode pendidikan formal, yaitu terdapat guru dalam dosen yang sering menggunakan podium. Terus dia itu membaca manuskrip menggunakan sebagian bahan ajar, khususnya di bidang pendidikan tinggi. Lalu yang kedua ada strategi pendidikan informal. Nah, untuk informal ini biasanya ada di luar tembok kerajaan. Terus pendekatan pengajarannya didasarkan pada halakoh. Peran pendidik adalah berada di antara para tamu, instruksi memberikan penjelasan rinci setelah mendiktekan banyak jilid. Gitu. Terus selanjutnya adalah bagaimana strategi politik Abdurrahman. Pertama adalah mempertahankan kekuasaannya di Andalusia. Nah, berikut ada 5 strategi politik Abdurrahman pertama dalam mempertahankan kekuasaannya. Yang pertama adalah membutuhkan satuan militer darat dan laut yang kuat. Yang kedua, membangun harmonisasi Muslim, Yahudi, dan Nasrani. Ketiga, menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, keamanan, seni, dan pendidikan. Yang keempat, menaklukkan wilayah-wilayah kota besar di Andalusia, seperti Andalusia Spanyol, seperti Cordova, Sevilla, dan Toledo. Dan yang terakhir adalah membangun benteng yang menjulang tinggi di bagian perbatasan Andalusia. Abdurrahman I bisa juga disebut Abdurrahman ad-Dakhil. Oke, jadi kesimpulannya, Daulah Umayyah di Andalusia mencapai kejayaan berkat kepemimpinan kuat, stabilitas politik, kemajuan pendidikan, dan kekuatan militer. Peradabannya memberi pengaruh besar bagi Eropa, terutama dalam ilmu pengetahuan dan budaya. Jika tidak runtuh, kemungkinan besar Eropa akan mengalami kemajuan lebih awal dengan perpaduan budaya Islam dan Barat. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Alaq ayat 11. Teman-temanku, sejarah Bani Umayyah di Andalusia mengajarkan kita bahwa kejayaan Islam dulu dibangun dengan ilmu, toleransi, dan kepemimpinan yang bijak. Tapi, semuanya bisa runtuh karena
karena perpecahan dan hilangnya semangat persatuan. Maka dari situ kita dapat belajar bahwa pentingnya untuk kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 11 dan juga peristiwa yang terjadi pada Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi marilah kita menjaga hubungan baik sesama manusia. Mungkin sekian saja presentasi yang bisa diberikan oleh kelompok kami. Terima kasih telah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.